Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas Pancasila B. Di sini kami ingin membuat video tentang berkaitan tugas akhir di semester 3 ini. Kami akan membuat video yaitu berdiskusi tentang film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan. Nama anggota yang pertama yaitu 5200411 Muhammad Rizky Saputra, yang kedua 520411362 Anissa Rahman, yang ketiga 520411363 Abdillah Laila Ramawati, yang keempat 520411368 Anindya Nur Indah Hidayati, dan yang terakhir saya sendiri 520411526 Resti Nur Hanifah. Di video kali ini dan diskusi kali ini, kami akan membahas beberapa indikator. Yang pertama yaitu review tentang film dokumenter tersebut. Yang kedua yaitu kaitan isi film tadi dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani Indonesia. Yang keempat itu solusi pertanian terkait lahan sempit dan anak muda yang tidak mau bertani. Untuk yang pertama yaitu review dari filmnya. Review dari film dokumenter petani yang berjudul Muter Panguripan ini berisi tentang Bapak Ngateno yang telah memutuskan untuk menjadi petani sebagai mata pencahariannya. Film ini menceritakan alasan Bapak Ngateno menjadi petani dan suka duka para petani selama menanam padi. Alasan Bapak Ngateno menjadi petani yaitu karena sebagai sumber kehidupan manusia. Tanpa petani, makanan pokok seperti beras pun tidak ada. Dan juga menjadi petani sangatlah mudah karena lahan sudah disediakan dan para petani tinggal merawatnya saja seperti memberi pupuk, mengairi, dan lain-lain. Terus selanjutnya yaitu kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua yaitu berisi kaitan isi film dengan nilai Pancasila. Apakah di sini ada yang ingin berpendapat tentang kaitan isi film dengan nilai Pancasila tersebut? Dipersilahkan. Saya Muhammad Rizky Saputra, NIM 039. Saya ingin menyampaikan kaitan isi film Muter Panguripan dengan nilai Pancasila. Yang pertama, nilai kemanusiaan. Petani adalah raja yang menopang kehidupan manusia. Jika tidak ada petani, orang-orang akan bingung bagaimana memenuhi kebutuhan mereka. Dari sini terlihat bahwa para petani memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi dengan mengembangkan sikap saling mengasihi antar sesama manusia. Yang kedua, nilai persatuan. Dari sekian banyak mata pencarian di desa tersebut, seperti pedagang, pembuat batu bata, peternak, Bapak Ngateno tetap memutuskan untuk menjadi petani dan tetap menghargai keanekaragaman yang ada. Yang ketiga, nilai ketuhanan. Terkadang sebuah usaha akan mengalami kegagalan, begitu pula para petani. Petani pasti juga akan mengalami gagal panen dan mereka tetap bersabar menghadapinya. Jika mereka gagal panen, maka panen selanjutnya akan berhasil. Mereka percaya Tuhan telah mengatur kehidupan. Mungkin itu yang saya sampaikan tentang kaitan film dengan nilai Pancasila. Ya, sepertinya tadi tentang pembahasan kaitan isi film dengan nilai Pancasila tidak ada tambahan dari anggota lainnya. Untuk itu saya lanjutkan ke bagian pembahasan kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani Indonesia. Apakah di sini ingin menanggapi atau ada yang ingin mengomentari? Dipersilahkan. Izin masuk, saya Anissa Rahman dengan NIM 52004111362 ingin menanggapi terkait kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani Indonesia. Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan kesejahteraan petani melalui 3 program strategis. Ketiga program ini adalah penyediaan layanan kredit usaha rakyat,
program gerakan 3 kali ekspor, dan pembentukan komando strategi pembangunan pertanian. Yang pertama yaitu program kredit usaha rakyat. Program KUR adalah program strategis yang diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian dari hulu ke hilir melalui akses yang lebih mudah. Program ini diharapkan mampu menopang dan memperkuat potensi pertanian di daerah-daerah. Yang kedua yaitu gerakan 3 kali lipat ekspor. Gerakan ini dibuat sebagai ajakan pemerintah kepada seluruh pemegang kepentingan pembangunan pertanian agar bekerja dengan cara tidak biasa. Dan yang terakhir itu Kostra Tani yang dibangun oleh Kementan yang nantinya akan memperkuat fungsi penyuluh sebagai ujung tombak pemantauan kondisi lapangan di tiap kecamatan. Mungkin sekian tanggapan dari saya. Ya, terima kasih kepada Mbak Anis untuk tanggapannya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya persilahkan. Saya izin menambahkan. Saya Anindya Nurinda Hidayati dengan NPM 5200411368 ingin menambahkan terkait dengan kebijakan yang telah dipaparkan oleh Anissa tadi. Ada kebijakan lain yaitu kartu tani bagi petani. Manfaat kartu tani bagi petani sendiri yaitu yang pertama, pupuk bersubsidi. Dengan memiliki kartu tani, petani dapat kepastian dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Pupuk merupakan komponen yang penting dalam sebuah pertanian. Maka dari itu, kesediaan pupuk adalah hal mutlak. Yang kedua, penjualan langsung. Keuntungan berikutnya, petani dapat memperoleh penjualan hasil panen tanpa perantara. Petani cukup membawa kartu hasil tani dan menimbang hasil panen. Hasil panen nantinya dapat diinput dan muncul besaran pembayaran di server Sistem Informasi Pertanian Indonesia atau SINPI dan akan dikirimkan ke telepon genggam petani via pesan singkat. Yang ketiga, pembayaran kredit usaha. Keuntungannya adalah kemudahan pembayaran kredit usaha. Ketika petani mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil penjualan selama panen, maka dana yang dimiliki bisa digunakan untuk unit usaha lainnya. Dengan menggunakan kartu tani, para petani dapat mengajukan kredit usaha di lembaga perbankan dan keuangan yang telah dituju oleh pemerintah. Kartu tani ini pun digunakan untuk memverifikasi data para petani ketika melakukan pengajuan pinjaman kredit modal usaha. Yang keempat yaitu tabungan dan bantuan sosial. Selain itu, dengan memiliki kartu tani, para petani dapat menggunakan sebagai tabungan dan bisa meminimalisir kerugian dan finansial yang dibandingkan dengan cara konvensional. Terima kasih, mungkin itu tambahan dari saya. Kembali ke Mbak Esti. Terima kasih untuk Mbak Anindya. Untuk apakah ada yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada. Untuk itu saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu solusi pertanian terhadap lahan sempit dan anak muda yang tidak mau bertani. Apakah di sini ada yang ingin berpendapat? Saya persilahkan. Ya, saya Abdillah Laila Rahmawati, NIM 52004111363. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana solusi untuk masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis dan anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Untuk yang pertama, membuat bibit unggul dan teknologi tepat guna untuk pertanian agar panen yang dihasilkan tetap berlimpah. Untuk yang kedua, pemerintah pusat dibantu dengan pemerintah desa mengadakan program yang wajib diikuti oleh para pemuda untuk melaksanakan tani. Untuk yang ketiga, mengadakan program sertifikat dengan prona dengan mau atau perjanjian petani yang ikut prona tersebut tidak boleh menjadikan lahan pertanian menjadi lahan padat. Untuk yang keempat, untuk ketahanan pangan membuat sistem tumpang sari. Di sini maksud dari sistem tumpang sari tersebut adalah satu lahan pertanian bisa untuk kolam, lahan sayuran, dan lahan pertanian. Untuk yang kelima, bisa juga memanfaatkan lahan perkarangan untuk menanam padi dengan sistem hidroponik untuk menghasilkan bibit unggul padi yang nantinya akan ditanam kembali. Untuk yang terakhir, yaitu menghadapi pemuda yang enggan itu, pemerintah menciptakan alat-alat yang canggih, misal mesin tanam atau transplanter, mesin pemanen atau kombin, mesin penyiangan, mesin traktor.
tetapi tetap menumbuhkan petani milenial. Petani milenial ini cenderung pengusaha tani, artinya sudah membentuk petani yang menjadi pengusaha olahan hasil budaya pertanian. Misalkan dari segi marketing dengan online-nya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk pendapatnya Mbak Dila. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Sepertinya tidak ada. Karena pembahasan kita sudah selesai, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan diskusi kita pada kali ini adalah kita sebagai anak muda yang berpendidikan, seharusnya kita mengubah pola pikir kita tentang apa itu pekerjaan petani. Pekerjaan petani bukanlah pekerjaan yang buruk. Karena untuk kedepannya itu akan dapat menghasilkan sebuah bahan pokok makanan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu kami himbau untuk anak muda supaya ingin belajar tentang pertanian, terutama di bidang padi. Ya, seperti itu sepertinya kesimpulan dari saya. Apakah ada yang ingin menyimpulkan lagi atau ingin menambahkan? Kalau tidak ada, saya cukupkan diskusi dari kelompok kami. Banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.